Wayikra atau Kitab Imamat pasal 22. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Aharon dan kepada anak-anaknya, dan biarlah mereka menazirkan diri dari hal-hal kudus Bani Israel, dan mereka tidak boleh mencemarkan nama kudusku yang mereka kuduskan bagiku. Akulah Yahweh. Katakanlah kepada mereka, kepada generasi-generasimu, setiap orang dari segenap keturunanmu yang mendekat pada hal-hal kudus yang Bani Israel kuduskan bagi Yahweh, tetapi kenajisannya ada pada dirinya, maka orang itu harus dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Yahweh. Setiap orang dari keturunan Aharon dan dia terkena kusta atau yang meleleh, dia tidak boleh makan dari hal-hal kudus sampai saat dia menjadi tahir. Dan orang yang bersentuhan dengan setiap makhluk yang najis, atau orang yang daripadanya keluar air mani persetubuhan, atau orang yang bersentuhan dengan segala yang berkeriapan, yang dengannya dia menjadi najis, atau dengan manusia yang karenanya dia menjadi najis karena segala kenajisannya, maka makhluk yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang. Dan dia tidak boleh makan dari hal-hal kudus, kecuali dia telah memandikan tubuhnya dengan air. Ketika matahari telah terbenam, maka dia menjadi tahir, dan sesudah itu ia boleh makan dari hal-hal kudus, karena itulah makanannya. Dia tidak boleh makan bangkai dan hewan yang tercabik, karena dia akan menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh. Dan mereka harus tetap menjaga perintahku, dan mereka tidak boleh berbuat dosa melawan perintah itu, karena mereka akan mati oleh karenanya ketika mereka mencemarkannya. Akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Dan setiap orang asing tidak boleh makan makanan yang kudus. Seorang pengembara dan seorang upahan imam tidak boleh makan makanan yang kudus. Dan apabila seorang imam membeli seseorang yang diperoleh dengan uangnya sendiri, orang itu boleh makan bersamanya, dan mereka yang lahir di rumahnya boleh makan dari antara rotinya. Dan ketika anak perempuan seorang imam menjadi milik pria asing, ia tidak boleh makan hal-hal yang kudus dalam persembahan hunjukan. Namun anak perempuan seorang imam, apabila dia menjadi janda dan diusir keluar dan tidak ada keturunan padanya, maka dia harus kembali ke rumah ayahnya seperti masa mudanya. Dia boleh makan dari roti ayahnya, tetapi setiap orang asing tidak boleh makan daripadanya. Dan apabila seseorang makan makanan yang kudus tanpa sengaja, maka dia harus menambahkan 1/5 bagian padanya, dan dia harus memberikannya kepada imam bersama roti yang kudus itu. Dan mereka tidak boleh mencemarkan makanan kudus Bani Israel yang mereka hunjukkan kepada Yahweh. Dengan demikian mereka menanggung beban atas persembahan penghapus salah ketika mereka makan makanan mereka yang kudus, sebab akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Aharon dan kepada anak-anaknya serta kepada seluruh Bani Israel. Bahkan engkau harus mengatakan kepada mereka, setiap orang dari keluarga Israel dan dari pengembara di Israel yang mempersembahkan persembahannya sebagai segala persembahan nazarnya dan sebagai segala persembahan sukarelanya yang mereka persembahkan kepada Yahweh sebagai persembahan bakaran, hendaklah sesuai dengan kerelaanmu yang sempurna, jantan dari antara kawanan lembu, dari antara domba-domba, dan dari antara kambing-kambing. Semua yang cacat, kamu tidak boleh mempersembahkannya, karena hal itu adalah sesuatu yang tidak layak bagimu. Dan apabila seseorang mempersembahkan korban persembahan pendamaian kepada Yahweh, untuk membayar nazar atau sebagai persembahan sukarela dengan kawanan lembu atau dengan kawanan domba, haruslah itu sesuatu yang layak, yang sempurna,
segala cacat tidak boleh ada padanya. Buta, patah tulang, atau pincang, atau bernanah, atau berkudis, atau berkeropeng, kamu tidak boleh mempersembahkannya kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh memberikan persembahan api-apian darinya di atas mezbah bagi Yahweh. Dan seekor lembu dan domba yang memanjang tubuhnya dan kerdil, kamu boleh menyiapkannya sebagai persembahan sukarela, tetapi tidak diterima sebagai nazar. Dan yang memar, dan yang dikebiri, dan yang dikembungkan, dan yang dikerat, kamu tidak boleh mempersembahkannya kepada Yahweh, dan kamu tidak boleh melakukannya di negerimu. Dan dari tangan bani lain, kamu tidak boleh mempersembahkan roti Elohimmu dari semuanya itu. Sebab kerusakan mereka ada dalam diri mereka, cacat ada dalam diri mereka, mereka tidak layak bagimu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, ketika seekor lembu atau domba atau kambing dilahirkan, maka selama 7 hari dia ada di bawah induknya. Namun dari hari ke-8 dan seterusnya, dia dapat diterima sebagai persembahan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Namun seekor lembu atau domba, kamu tidak boleh menyembelihnya bersama anaknya pada hari yang sama. Dan apabila kamu mengorbankan korban persembahan syukur bagi Yahweh, kamu harus mengorbankannya dengan sukarela. Pada hari itu harus dimakan. Kamu tidak boleh menyisakannya sampai pagi berikutnya. Akulah Yahweh. Dan kamu harus memelihara perintah-perintahku dan melakukannya. Akulah Yahweh. Dan kamu tidak boleh mencemarkan namaku yang kudus, dan aku dikuduskan di tengah-tengah Bani Israel. Akulah Yahweh yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mitsraim untuk menjadi Elohim bagimu. Akulah Yahweh.